Secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Dia sedang membakar dirinya sendiri. Tinggal di mana dia? Di surga apa di neraka? Tinggal di neraka. Sudah ada kan sekarang neraka itu. Sekali-kali kita pun sering masuk ke dalamnya. Sekali-sekali atau sering kali? Sebentar atau sebentar-sebentar. Rupanya bukan sebentar kita di neraka, sebentar-sebentar masuk neraka. Sebentar di surga, sebentar-sebentar masuk neraka. Jadi di surganya sebentar, tapi kalau di nerakanya sebentar-sebentar. Nah, kenapa apa pentingnya ayat ini kok saya lama-lama bahas ayat ini? Saya ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada artinya kita sering meniup sangkakala selama kita tidak melepaskan soal pertalian nasab. Harusnya ketika kita sudah meniup sangkakala itu, ketika kembali kepada kehidupan yang nyata, yang biasa, hasil di sana itu dibawa ke situ. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita, membiarkan suami kita. Bukan begitu maksud saya. Keterikatannya, kemelekatannya, tapi tugas-tugas kehidupan kita tetap dijalankan. Kita ini ada di dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, dan orang-orang yang didekatkan Allah dengan kita. Itu sudah sepatutnya kita layani karena kita pelayan. Jadi jangan disalahartikan ngaji dengan saya. Putus pertalian nasab dalam pengertian adalah memutuskan kemelekatan. Dan tidak layak lagi kita berpikir, nanti di sana kita kumpul enggak ya? Itu kan pakai ilmu kumpul enggak kumpul, makan enggak makan yang penting ngumpul. Itu ilmu itu masih dipakai di akhirat. Makan enggak makan yang penting ngumpul. Mau di surga atau di neraka yang penting ngumpul. Ini soal kumpul-kumpulan ini menjadi bahaya itu. Kalau kumpulan itu tidak membuat jiwa kita semakin suci dan bersih. Teruskan kita lihat ayat berikutnya. Ini lebih luar biasa. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sekali lagi, berat timbangan kebaikan itu bahasa hakikatnya adalah proses penyucian jiwanya berhasil. Tolong diperhatikan. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung jumlah rakaat. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung berapa banyak uang saya yang sudah diinfakkan. Tetapi humul muflihun, mereka-mereka yang beruntung pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang diterima saat pulang kembali kepada Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Allah itu Maha suci dan tidak mungkin bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci. Baik, kalau begitu Bapak, kalau saya infak, apa yang harus saya hitung? Apakah jumlah infak saya? Bukan. Yang harus dihitung adalah terjadi enggak pelepasan kemelekatan terhadap uang yang kita infakkan. Ketika terjadi proses kemelekatan, pelepasan kemelekatan, berarti sedang mengambil satu noktah, satu titik noda di dalam jiwa kita. Bersih jiwanya? Bersih. Semakin banyak orang itu berinfak, berarti semakin banyak dia menarik titik-titik kemelekatan pada jiwa. Jadi bagi orang yang cerdas, sebetulnya keberuntungan bukan berapa banyak uang yang dia keluarkan, tapi berapa bersih jiwanya. Paham? Oke, gitu. Karena ini tidak dipahami secara sungguh-sungguh, akibatnya banyak orang yang setiap hari menghitung-hitung kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, jangan pernah menghitung kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Tapi kalau mau menghitung, hitung kejelekan yang pernah dilakukan pada orang lain. Menghitung kejahatan yang kita pernah lakukan pada orang lain, menyadari bahwa itu harus segera ditarik titik kejahatan itu dari jiwa kita, agar jiwa kita menjadi bersih. Jadi sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bukan kuantitatifnya yang penting,
Tapi yang penting kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan sedikit dari harta kita yang banyak, itu tanda sebetulnya kita masih memiliki kemelekatan. Ketarik nggak titik noda di dalam jiwa yang kotor itu? Ketarik, tapi dikit. Ngerti maksudnya? Ketarik, tapi dikit. Artinya kalau pakai penghapus, udah dihapus, tapi masih ada. Jadi kualitas penghapusnya kurang bagus. Apalagi yang mau dihapus itu bukan pensil, bekas tinta. Apa bedanya pensil dengan tinta? Bedanya apa? Secara kimiawi bedanya terletak pada seberapa besar ikatan kimianya. Kenapa pensil, bekas pensil mudah dihapus oleh penghapus? Karena ikatan antara molekul-molekul pensil dengan molekul kertas itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan ikatan antara tinta dengan kertas. Nah, kan sebetulnya beda kita itu cuman apakah kita ini bekas pensil atau bekas tinta. Apakah spidolnya itu yang bisa dihapus atau spidolnya yang permanen? Kan itu masalahnya. Betul enggak? Iya. Kalau yang permanen spidolnya ngapusnya setengah mati. Dicucinya perlu pakai alkohol. Betul enggak? Iya. Yang kemelekatannya permanen dicucinya kan susah. Betul enggak? Susah. Orang belajar ilmu kanuragan. Kenapa? Karena dia takut mati. Dan dia takut sama orang lain yang berkhianat pada dirinya. Betul enggak? Itu kan sebetulnya takut yang itu adalah takut yang berupa kemelekatan. Dia sedang menulis tinta. Makanya orang yang punya ilmu kanuragan kan matinya susah. Harus dicuci dulu. Betul enggak? Tuh proses penyuciannya juga menyakitkan. Ya samalah. Kalau di tubuh kita ada kotoran dikit, cuci ya sama sabun kan hilang. Tapi kalau ada tato di tubuh kita kan harus dikorek itu. Betul enggak? Nah, jiwa kita ini, ya, di dalam jiwa kita itu titik-titik yang melekat itu, ya, bergantung kepada kualitas kemelekatannya. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Lalu kenapa Allah mengatakan faman sakulat mawazinuhu, orang-orang yang banyak timbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Beruntungnya dia bukan karena di kiri kanan banyak bawa pahala, bukan. Menghadap Allah nggak usah bawa apa-apa. Menghadap Allah itu suci bersih seperti sedia kala adanya. Suci bersih seperti saat kita ditiupkan pertama kali. Nah, konsepsi tentang pahala telah melukai cara berpikir kebanyakan orang beragama. Karena dia mengira konsepsi tentang pahala di kiri kanan kita ngagendong. Makanya di dalam kitab Ibnu Atha, jika engkau datang kepadaku membawa sejumlah amal, akan aku campakkan seluruh bawaanmu. Karena datang kepada Allah harusnya dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau begitu, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di semesta ini pada dasarnya adalah melepaskan segala kemelekatan yang mengotori jiwa kita. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu apa kaitannya? Apa kaitannya ayat yang 101 dengan 102? Ada nggak kaitannya? Ada. Ayat 101 itu mengajarkan kepada kita supaya kita bebas dari pertalian nasab. Pertalian nasab itu hanya urusan jasmani saja. Ini anak saya, ini ibu saya jasmani. Betul nggak? Tapi jiwa sendiri-sendiri. Makanya supaya kita melepaskan pertalian nasab itu dilatih dengan cara meniup sangkakala. Saat meniup sangkakala kita sendiri-sendiri.